Selesaikan dulu apa kata Bang Mardhani. Terdaftar di Kumhas sebagai organisasi kemasyarakatan. Termul, gitu ya. Bahwasanya ada menteri yang paling buruk selama ini yang bernama Roy Suryo pada zaman era SB. Ya, inilah menteri yang paling buruk yang selalu membuat daripada nggak punya prestasi untuk dirinya dan menyalahkan 99,9% dengan menggunakan teknologi. Itu adalah Dulmatno. Hanya 3 kata. Palsu, bohong, dan dia yang paling benar. Palsu ya? Ini palsu ya? Seluruh Indonesia udah lihat nih palsu. Cuman memang saran saya, Lukas harus jelas kelaminnya. Kalau memang pendukung Roy Suryo, katakan pendukung. Jangan bilang peneliti. Jangan misalnya disampaikan, misalnya level saya ini, level jurnalis ya, yang terbukti. Karpet Nusantara itu ada di 37 provinsi, 315 kabupaten kota, terdaftar di Kumhas sebagai organisasi kemasyarakatan. Termul, gitu ya. Memakai kursi roda dan penyangga leher. Gak mungkin publik percaya sama orang yang memang selalu berkata bohong. Dan tidak sikapnya tidak baik. Gitu loh, tidak menjadi contoh yang baik. Jadi ini yang paling konyol. Udah jelas itu. Tidak percaya pada... Ketegangan kembali mewarnai layar kaca ketika perdebatan panas antara Andi Azwan dan Roy Suryo memecah suasana salah satu program televisi nasional. Pertikaian yang awalnya dibangun sebagai diskusi mengenai akurasi informasi publik, berubah menjadi adu serangan verbal yang semakin memanas setiap menitnya. Andi Azwan, dengan nada tenang namun tegas, membuka kritiknya. Ia menyebut bahwa tidak seharusnya seorang mantan menteri, apalagi yang pernah disebut publik sebagai salah satu menteri paling kontroversial, melempar tuduhan terhadap orang nomor 1 negara bahwa ijazahnya palsu tanpa bukti yang sahih. Ucapannya langsung memicu reaksi keras dari Roy Suryo, yang memang dikenal dengan gaya bicara cepat dan sering melebar dari topik utama, langsung nyerocos panjang lebar. Setiap kalimat Andi dipotong, setiap argumen dibelokkan. Ia menyebut prosedur hukum, menyebut istilah teknis, menyebut rekam jejak orang lain, semua dalam satu tarikan napas, seolah tujuannya bukan menjawab, melainkan mengganggu ritme lawan bicara. Situasi mencapai puncak ketika tiba-tiba terdengar bunyi khas di studio. Ringtone telepon yang sedikit dinyanyikan dengan nada termul-termul, termul-termul. Sekilas mengundang tawa penonton, tetapi di sisi lain justru mempertebal kesan bahwa diskusi ini bukan lagi debat substansi, melainkan sandiwara politik yang sulit dijaga keseriusannya. Andi Azwan mencoba kembali ke inti masalah, menegaskan bahwa tuduhan publik harus tetap berada dalam koridor hukum, bukan opini personal yang diulang-ulang. Ia merujuk pada beberapa kasus serupa, seperti perdebatan mengenai legitimasi dokumen pejabat publik di berbagai negara, yang umumnya berakhir dengan klarifikasi resmi, bukan drama berkepanjangan di televisi. Perdebatan ini mengingatkan publik pada berbagai episode serupa yang pernah terjadi, misalnya saat beberapa tokoh politik AS dituding soal akta lahir atau kredensial akademik mereka, atau ketika Mahkamah Agung di Korea Selatan menegaskan bahwa sengketa dokumen publik harus diselesaikan secara prosedural, bukan melalui perang opini di media. Polanya selalu sama. Semakin sensasional tuduhannya, semakin jauh pembahasannya dari substansi. Dalam konteks ini, komentar Andi bahwa perdebatan ijazah justru merusak kualitas demokrasi bukan tanpa alasan. Di era digital, isu seperti ini dengan mudah berubah menjadi isik-isik politik yang digunakan untuk menyerang lawan tanpa memperkuat literasi publik. Sementara itu, gaya Roy Suryo, yang disebut sebagian penonton, lebih sibuk mengalahkan suara lawan daripada memenangkan argumen, justru menunjukkan persoalan yang lebih besar, bahwa panggung media seringkali dipakai bukan untuk membangun dialog, melainkan memperkuat citra pribadi di tengah sorotan kamera.